warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Cilegon Juara. Kali ini Vino sudah ada di depan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ya. Nah, Mitra Mandiri seringkali ya kita dengar di beberapa daerah bagaimana sepak terjang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini. Di depan kita sudah ada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran ini, Bapak Adaman Nuri. Selamat pagi mungkin Pak ya. Selamat pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang. Gimana Pak? Sehat kabarnya Pak? Alhamdulillah, wasyukurillah. Alhamdulillah ya. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini mungkin beberapa daerah kerap kali menjadi sesuatu yang diperbincangkan Pak. Tapi sebelum kita ke arah sana, perbincangan soal pemadam kebakaran, Damar ingin membincangkan soal apa sih tugas pokok dan fungsi. Nah, sebelumnya kan orang mengenal hanya dinas pemadam kebakaran saja, tidak ada penyelamatannya sendiri. Nah, kalau tupoksi saat ini seperti apa nih, Radis? Terima kasih dari Mandiri FM yang sudah berkunjung ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon. Syukur alhamdulillah bahwa tugas pokok dan fungsi daripada dinas kita tentunya kita sesuai dengan uraian tugas yang ada. Kemudian di dinas kita itu ada dua bidang ya. Dua bidang, satu bidangnya ada dua kasih juga di bawahnya itu. Kemudian yang pertama adalah bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan. Kemudian ada bidang pencegahan dan sarana prasarana. Nah, itu ada dua bidang. Dan di beberapa bidang itu, di dua bidang itu, tugasnya tentunya yang paling sering mungkin dengan bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah bidang kebakaran dan penyelamatan. Nah, banyak sekali mungkin khususnya di Kota Cilegon ini sudah mendengar masyarakat keterkaitan kejadian baik kebakaran di komplek perumahan ataupun di Tegalan Ilalam ataupun juga ada beberapa juga di industri. Nah, tentunya kita menghimbau kepada masyarakat juga untuk senantiasa waspada keterkaitan daripada masalah kebakaran tersebut, karena terjadi mungkin kita tidak tahu kejadian itu. Dan oleh sebab itu perlunya adanya kewaspadaan, dan kewaspadaan itu juga tentunya kita ada bidang pencegahan, yaitu bidang untuk mencegah sedini mungkin terjadinya kebakaran, baik di masyarakat ataupun di pihak industri ataupun di Tegal Ilalang juga kita informasikan, sosialisasikan terutama kepada masyarakat sekitar. Kemudian di bidang di bidang pencegahan tersebut, kita sudah membentuk relawan atau yang dikenal dengan namanya Redguard ya. Redguard. Apa tuh relawan kebakaran? Relawan kebakaran ya. Yang berfungsi adalah tugasnya untuk mensosialisasikan tugas-tugas daripada Dinas Pemadam Kebakaran untuk membantu kepada masyarakat, karena mereka yang paling terdekat di masyarakat ya, baik di tingkat kelurahan, RT dan RW. Karena saya ambil relawan tersebut yaitu dari kecamatan mungkin merekrut dari kelurahan dari RT dan RW. Nah, sementara itu masih ada baru dua kecamatan, yaitu Kecamatan Cibeber dan Citangkil, kurang lebih sekitar kemarin kita sudah latih yaitu sebanyak 50 orang untuk menginformasikan apabila terjadi kebakaran dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat. Dengan demikian, mudah-mudahan itu bisa mereka membantu sedini mungkin lah tingkat pencegahan kebakaran yang ada di masyarakat. Kemudian di bidang kebakaran, yaitu banyak sekali mungkin sudah kejadian selama kurun waktu Januari sampai
akhir bulan Juni ini sudah terjadi kurang lebih sekitar 31 kebakaran. Per Juni ini? Iya, per Juni ini. Tapi itu lebih kecil daripada kejadian tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini kita tekan terus supaya jangan sampai ada terjadi kebakaran. Karena keberhasilan daripada Dinas Pemadam Kebakaran bukannya artinya tingkat kejadian yang banyak, tapi bagaimana cara menekan kebakaran itu supaya bisa berkurang gitu. Kemudian di bidang penyelamatannya banyak sekali mungkin kejadian yang sudah dilaksanakan kurun waktu Januari sampai Juni juga sampai sekarang ini itu kurang lebih sekitar ada 109 kejadian. Ada evakuasi yang paling banyak itu evakuasi tawon, kemudian ular, dan banyak yang lainnya lah. Kurang lebih 109 yang kejadian. 109 ya? 109 kejadian. Untuk tahun ini dari Januari sampai Juni? Iya, sampai Juni. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan, artinya di samping kita membantu kepada masyarakat, khususnya warga Kota Aceh. Bicara soal petugas dulu kita, kan tadi tugas pokok dan fungsi kita, artinya begini, masyarakat pasti menilai dan juga dari Dinas Pemadam Kebakaran sendiri mempersiapkan bagaimana kualifikasi seorang petugas di damkar ini, apa ada kualifikasi khusus, persyaratan khusus atau seperti apa nih? Karena memang bicara soal tadi penyelamatan dan juga pemadaman ini kan perlu ada keahlian-keahlian yang sangat luar biasa, apalagi soal keberanian begitu Pak. Alhamdulillah dari jumlah anggota yang ada kurang lebih yaitu sekitar 70 anggota ataupun dibagi dalam kurun 3 shift yang ada di kita, mereka sudah dibekali ya pelatihan-pelatihan dasar yang ada, terutama kalian-kalian bagaimana dia itu ketika kejadian yang ada di industri, ketika kejadian yang ada di pemukiman itu penanganannya tentunya beda ya. Jangan sampai saat nantinya ketika mereka ditugaskan di sana mereka tidak punya keahlian, mereka sudah ada sertifikatnya, terutama F1 yaitu juga yang sudah punya ada F2. Artinya tingkat pelatihan kebakaran dasar yang Formula 1 dan Formula 2 mereka sudah dibekali, dan insya Allah itu setiap tahun kita lakukan pelatihan dan pendidikan, kirim ke Jakarta, yaitu di Diklat Damkar di Jakarta yang berpusat di Ciracas, Jakarta Timur. Jadi terus digodok untuk terus dilakukan. Kalau bicara soal keberanian itu setiap kejadian-kejadian mungkin akan muncul kali Pak seperti itu kan Pak? Bukan seperti itu, karena memang sudah dibekali pelatihannya dan mereka bagaimana penanganan yang ada di kejadian yang misalnya di perumahan, di industri ataupun di bagian yang lainnya. Nah, ada yang menarik nih Pak. Ini kan pemadam kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran yang bertugas untuk memadamkan kebakaran. Ya. Terus adanya pencegahan juga. Ada berbanding terbalik kan Pak. Ketika misalkan pencegahan nol, misalkan yang kebakaran di sini, ini kan pemadam kebakaran itu kinerjanya seperti apa sih Pak kalau di dinas itu? Jadi bukan hanya sebatas kita mematikan api ya, bukan tujuan semata itu. Kita ada proteksi terlebih dahulu, proteksi lebih dini terhadap bagaimana asal mula terjadinya kebakaran. Biasanya itu memang ada beberapa kelalaian-kelalaian daripada individu atau orang. Misalnya contoh mungkin lengahnya ketika misalnya rumah ditinggal kemudian kompornya masih menyala. Kemudian kalau ketika misalnya jaringan listrik yang begitu semeraut kabelnya kan begitu, itu sering terjadi korsleting daripada listrik. Nah kemudian di industri juga itu kita lakukan proteksi lebih dini, bagaimana dia secara bangunan gedung struktur yang ada, terutama proteksi alat kebakarannya itu sudah memenuhi standar kualitas yang sudah ditentukan. Kita evaluasi sana. Bagaimana peralatan misalnya untuk hidrannya, apakah mereka sudah miliki? Kemudian untuk apa yang mereka miliki? Kemudian untuk
alarm yang mereka sudah miliki, itu setiap tahun kita lakukan pengawasan ataupun kita lakukan kontrol gitu, kepada industri khususnya ataupun jasa-jasa misalnya mall ataupun tingkat perdagangan yang ada. Nah, Cilegon adalah kota industri yang tentu banyak industri-industri yang ada tadi seperti yang sudah akan disampaikan. Ini ada industri, ada gedung perkantoran, ada gedung-gedung lainnya. Apa perbedaannya peralatan yang harus mereka siapkan? Ada standar khusus dari Damkar nggak sih? Oh ini untuk industri misalkan. Oh ini untuk di perkantoran atau di gedung-gedung yang memang tidak tidak masuk industrinya gitu. Seperti apa ini? Ada standar khusus nggak? Ya. Ada kualifikasi yang memang harus dipersyaratkan ya, terutama di dalam industri sendiri. Tentunya industri itu kan berbeda dengan misalnya kualifikasi dengan misalnya mall ataupun perkantoran yang lainnya, itu pasti akan berbeda. Nah, misalnya contoh hidran, hidrannya itu harus tekanannya yang harus yang lebih tinggi, tidak sembarangan yang model tekanan airnya yang rendah, sehingga untuk daya semprotnya itu harus kan lebih tinggi. Itu yang ada ukurannya. Ukuran yang mengetahui adalah teknis, itu ada di bagian teknis di bidang pencegahan. Nah itu kemarin juga kita pernah mengikuti ke sana, ke industri, kita sudah lakukan pengawasan. Salah satu kita sudah melihat bagaimana caranya untuk melakukan pengawasan yang namanya terhadap peralatan-peralatan, terutama untuk pencegahan di bidang kebakaran itu sendiri. Sehingga ketika misalnya standarisasinya ini tidak memenuhi, kita sarankan kepada industri supaya memenuhi persyaratan. Itu seperti itulah. Dan itu kita berjalan terus setiap hari ataupun setiap bulan kita lakukan pengawasan, tentunya dengan penjadwalan yang ada di kita. Jadi ada standar-standar khusus buat industri ada, ada bangunan ada, yang memang rumah sakit ada, jadi ada standarnya sendiri itu masyarakat ya. Jadi harusnya tadi sudah disampaikan juga ya oleh Pak Kadis kaitan dengan baik pencegahan dan pemadaman kebakaran ataupun kualifikasi itu sendiri Pak Kadis. Ini ada yang menarik juga terkait penyelamatan. Mungkin masyarakat tahunya wah dinas pemadam kebakaran hanya kebakaran saja. Nah kalau penyelamatan ini seperti apa sih teknisnya? Tidak sih seperti itu ya. Tugas kita memang multifungsi banyak sekali. Ternyata banyak sekali. Misalnya contoh kemarin terjadi ada orang kecemplung di rokal. Ya walaupun kondisinya sudah meninggal, kita evakuasi ya. Itu tugas kita juga. Apabila masyarakat meminta bantuan kepada kita. Kemarin juga terjadi di lingkup Citangkil juga, 2 orang yang tercemplung di sumur juga, anak-anak, tapi alhamdulillah masih bisa terselamatkan, dua-duanya bisa selamat. Di samping itu juga banyak, termasuk misalnya sarang tawon yang begitu banyak kejadiannya, hampir 70 kejadian yang sekarang udah 70 sarang tawon. Kemudian ular kobra yang masuk ke rumah, yang masuk ke atap, yang masuk di got, kemudian juga biawak, kemudian juga macam-macam lah sekarang ini. Kemarin juga ada mobil terperosok minta bantuannya kepada kita. Saking semangatnya daripada masyarakat. Mobil terperosok juga minta bantuan kepada kita. Yang terakhir kemarin juga ada salah satu dari Pak Camat minta bantuan keterkaitan masalah gotong royong yang menyumbat. Ada gorong-gorong tersumbat, meminta bantuan supaya disemprot dengan tekanan air yang tinggi, minta dari kita juga ya kita layani lah. Yang namanya kebutuhan masyarakat, supaya kita terlayani dengan baik. Insya Allah gitu ya. Yang penting memang peralatan kitanya mudah-mudahan bisa siap-siap ya. Sebelum kita ke peralatan, ada kejadian-kejadian yang mungkin lucu atau dinamika di penyelamatan tuh ada nggak sih Pak Hadis? Ya mungkin dinamika di lapangan banyak sekali. Kadang-kadang
tengah malam kejadiannya. Oh, lu tengah malam udah siap ya? Udah siap. Yang namanya kebakaran, yang namanya minta pertolongan daripada kita tengah malam udah siap karena kita siapkan 24 jam. 24 jam harus siap siaga. 24 jam ya siap siaga dari 3 shift itu. Nah, oleh sebab itu juga ya pegawai kita juga yang namanya pemadam kebakaran itu adalah merupakan pegawai yang resiko cukup tinggi. Resiko tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, kemudian yang mungkin yang paling terkesan ketika misalnya ada laporan dari masyarakat. Misalnya ada ular yang harus ditangkap gitu ya. Kemudian mereka memberitahu kepada saya kita di sini. Ketika kita ke sana ularnya kagak ada. Katanya Pak nanti Bapak tungguin aja sini. Saya suruh nyari-nyari kemana-mana. Masa tugas kita suruh nyari ular kemana-mana gitu kayak pawang ular gitu aja. Jadi kadang-kadang ya begitulah. Ketika datang ke sana memang ularnya nggak ada, kita suruh nyari ke belakang-belakang kemana-mana ya kadang-kadang kesulitan. Kan tidak tentu itu kapan dia akan munculnya kapan. Nah, itu kadang-kadang sering sehingga terjadi beberapa kali kita bolak-balik itu terjadi sekali pada waktu kita di mana ya di Ciwandan juga itu kejadian seperti itu. Ya biasanya kalau ada ular masuk ke rumah, maka di rumah ularnya. Di rumah kan udah ketahuan, udah pasti ya kan, udah jelas. Tapi kalau misalnya di semak-semak suruh ke kanan, suruh ke kiri, kan sini Pak tadi lari ke sana. Jadi ada yang menginformasikan bahwa ada ular, tapi ularnya belum ada. Disuruh tungguin Pak, katanya nanti muncul katanya. Nah itu kadang-kadang seperti itu ya namanya masyarakat kita. Cerita ya ada ya. Ada seperti itu. Banyak juga di beberapa daerah yang menjadi informasi yang viral di masyarakat, baik itu penyelamatan lainnya. Ini saya mau tanya, emang daerah lain, saya pernah dengar di beberapa daerah kaitan dengan misalkan kayak cincin nggak bisa dilepas, terus harus dilepas itu masih tugas dari pemadam kebakaran penyelamatan itu sendiri atau seperti apa? Kebetulan rescue kita juga kemarin yang untuk cincin itu sudah ada berapa kejadian ya di sini accident 3 kali Islamnya udah ada 3 kali itu cincin untuk yang kebetulan di kita ya kita layani selagi memang masyarakat membutuhkan kita layani juga. Gitu. Nggak mungkin nggak diarahkan ke rumah sakit atau gimana atau memang SOP-nya seperti itu? Di kita memang ada. Ada. Yang untuk itu ada. Di kita memang ada. Kemudian apabila memang masyarakat yang membutuhkan bantuan kita, ya silakan, nggak jadi masalah. Saya pikir kalau udah kejepit kan sakit bawa rumah sakit ternyata harus ada aja. Ketika misalnya habis hujan, jalannya penuh lumpur, itu juga minta bantuannya ke kita. Ketika misalnya ada habis urugannya tumpah di jalan, ke kita juga. Walaupun tidak masuk SOP kita, tapi kalau misalnya masyarakat minta bantuan, kemudian kita bisa melaksanakan, ya kita laksanakan. Mantap, luar biasa. Nah, bicara tadi soal penyelamatan, pemadaman, terus jadi pencegahan sendiri, ini ada kaitan eratnya dengan peralatan di damkar ini sudah menurut Pak Kadi sendiri karena udah berapa lama di Kepala Dinas Pemadam Kebakaran ini? Saya melaksanakan tugas dilantik pada tanggal 21 ya, Februari. Kurang lebih sekarang mungkin saya sudah 3 bulan, mungkin 3 bulan 10 hari lah. 3 bulan 10 hari. Nah, kemudian memang banyak sekali mungkin tugas-tugas yang harus kita laksanakan. Nah, berbicara keterkaitan dengan sarana prasarana, sampai saat ini memang kendaraan untuk melakukan kegiatan pemadam itu ada 10 unit. Ya masih bisa tercover lah. Cuman yang paling terpenting karena daerah kita ini kan daerah industri, zona industri. Nah itu yang paling terpenting. Nah sementara ketika misalnya terjadi kejadian di industri, yang perlu kita lakukan adalah semacam peralatan pengaman baju pengaman kita itu yang memang cukup mahal juga ya, yang harus kita miliki gitu. Seperti itulah. Sampai saat ini belum masih kita punya cuma 2 ya. Cukup mahal. Nanti kita lakukan pendekatan dengan Bapeda supaya memang itu bisa terpenuhi.
Mudah-mudahan ya, karena saya kepentingan masyarakat ya. Ya. Dan juga di kita itu pemerintah daerah kan kita sudah punya gedung 6 lantai. Kemudian juga ada beberapa hotel yang tingginya sudah mencapai 8 lantai, ada yang 10 lantai barangkali yang itu. Nah, kita juga perlu memang punya kendaraan yang sudah bertangga. Nah, sementara kita memang belum ada ya. Namun kita nanti koordinasikan lah dengan terutama dengan Pak Wali Kota, dengan Pak Sekda, dan Pak Perda bagaimana supaya memang sedia payung sebelum hujan. Ya, walaupun ya syukur-syukur sih tidak terjadi apa-apa. Mudah-mudahan Cirebon aman dari bencana, industrinya nggak ada, di masyarakatnya juga nggak ada. Jadi harapan kita seperti itu, sehingga keberhasilan dari dinas kita ini bukan banyaknya persoalan bagaimana kita memadamkan kebakaran, bukan seperti itu. Ya bagaimana kita melakukan pencegahan sedini mungkin. Artinya ada beberapa juga yang perlu ada dukungan dari Pak Perda tadi ya, dari Pak Wali juga, teman dukung kemarin juga ketika ada acara di sini luar biasa ya Pak Wali ya. Oke Pak Kadis, terakhir nih, ada himbauan ke masyarakat yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Ya, terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Kota Cilegon, khususnya barangkali kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Marilah kita senantiasa untuk selalu waspada ya terhadap kejadian kebakaran ataupun kejadian-kejadian yang lainnya. Tentunya itu mungkin dengan cara demikian, mudah-mudahan kehati-hatian kita terutama pada persoalan misalnya ketika kita mau meninggalkan rumah kita harus waspada terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa melihat apakah kompornya sudah dimatikan, apakah listriknya sudah dimatikan, dicabut semuanya kan seperti itu, sehingga nanti bisa dengan cara demikian mudah-mudahan bisa terhindar daripada itu. Kemudian juga kepada masyarakat khususnya terutama yang ada di komplek ataupun di perumahan-perumahan yang padat, terutama saluran jaringan listrik ya harus diwaspadai. Mohon setiap 1 tahun sekali mungkin dilihat untuk jaringannya, jangan sampai artinya dibiarkan begitu saja karena sering terjadi korsleting listrik sehingga akan menimbulkan kebakaran. Nah seperti itulah mudah-mudahan dengan demikian. Kemudian kepada industri juga mohon dilengkapi sarana prasarana daripada alat pemadam kebakaran ataupun proteksi lebih dini yang ada di industri itu sendiri. Mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik kami dengan masyarakat, karena tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan bukan ansi tugas daripada Dinas Pemadam Kebakaran saja, tapi bagaimana juga masyarakat untuk membantu bekerjasama dalam rangka supaya jangan terjadi kebakaran yang ada di Kota Cirebon ini. Artinya harus diwaspadai seminimalisir mungkin ya. Oke, Pak Kadis, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu di program kita di podcast. Yang pasti mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk baik masyarakat ataupun semua ya masyarakat Kota Cirebon. Oke, Mitra Mandiri, itu dia tadi perbincangan kita dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Terima kasih, kita akan ketemu lagi di program Cilegon Juara lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.